Bisakah secangkir kopi ikut menjaga kelestarian hutan? Nah, di Desa Pesanguan di Lampung jawabannya adalah iya, bisa. Warga yang dulu hidup dari merambah, kini bisa memperoleh penghasilan dari komoditas populer seperti kopi. Bahkan kopi dan juga komoditas lainnya yang ditanam di hutan penyangga tanpa menyentuh kawasan Taman Nasional. Ini adalah hutan penyangga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang dirawat dan dikelola oleh warga Desa Pesanguan. Tanaman-tanaman kebun tumbuh subur di bawah payung pohon-pohon besar. Tanpa mengusik kawasan hutan Taman Nasional, warga Desa Pesanguan bisa mendapatkan hasil kebun sebagai komoditas penopang kehidupan. Kopi salah satunya. Lagi panen Bu emang? Iya, ini cuman dikit Pak. Biasanya panen setahun berapa kali Bu? 1 kali. Ini baru ngembang lagi tapi nggak ada hujan. Entah jadi apa enggak ini nanti. Tapi banyak pohon kopi Bu di sini. Ya lumayan lah. Lumayan, ya. Ini begitu habis panen diapain Bu biasanya? Ya biasanya dipupuk kalau ada hujan, tapi ini kan nggak ada hujan. Terus bijinya dibawa kemana nih? Biji kopinya diapain habis ini? Dijemur, Terus digiling, terus dijual. berapa harganya biasanya? 50 Per kilo. kilo. Boleh dikasih lihat Bu ini? Kopi telah menjadi andalan warga Desa Pesanguan. Tanpa merambah ke dalam kawasan Taman Nasional, warga Pesanguan bisa menikmati hasil komoditas populer ini. Jadi di Desa Pesanguan ini salah satu komoditas spesialnya tuh kopi. Tiap depan rumah warga itu ada kopi yang dijemur nih. Kayak gini dijemur nih. Pak, lihat ya Pak. Ini lagi dijemur. Kita akan cari lihat tempat yang memang ditujukan atau biasa untuk merosting, memanggang dan juga menggiling kopi. Nggak jauh dari sini. Kita lihat ya. Nah nih, Mas Tomo ya? Ya, Nah Mas, ini kita melihat lagi ngapain Mas? ini lagi beresin kopi. Ini jemurnya udah kering nggak Mas ya? Ini udah Hampir bentar lagi kering. hampir kering. Ini hampir selesai prosesnya kopi-kopi yang jemur. Berapa lama Mas jemurnya nih? Ini udah 4 hari kan? 4 hari. Setelah dijemur diapain Mas? Biasanya sih digiling. Pak. Digiling. Ada tempat gilingnya? Ada. Di mana? Ini tempat saudara situ, Pak. Di situ. Iya. Nah, kalau di dalam lagi ngapain nih? Ini lagi roasting, Mas. Ngerosting. Jadi habis digiling di roasting. Iya. Kita lihat ke dalam boleh Mas? Boleh. Kita lihat roastingnya ya kayak gimana ya. Oke. Nih aroma-aroma kopinya udah kecium nih. Ayo Mas Tomo. Iya. Hampir setiap halaman warga menjemur kopi setelah musim panen. Bahkan teknologi modern telah menjadi bagian pengelolaan kopi di desa ini. Mesin roasting dan giling menjadi pendukung peningkatan nilai jual tanaman kopi mereka. Kopi Robusta giling dari desa ini memiliki aroma yang kuat dan rasa yang pekat. Harga jualnya Rp120.000 per kilogram. Sangat menjanjikan. Sebelumnya, pada akhir 90-an hingga awal 2000-an, warga Pesanguan pernah menjadi perambah hutan kawasan Taman Nasional. Hidup penuh ketegangan dan selalu berpotensi terlibat konflik dengan petugas, satwa liar, bahkan alam, membuat warga desa ini sadar dan memilih jalan kehidupan yang lebih baik. Tidak lagi merambah, kini warga Pesanguan justru merestorasi, merawat, bahkan hidup berdampingan dengan kawasan hutan Taman Nasional. Sekarang menetap di Tanah Marga di Pekon Pesanguan. Sudah tidak di dalam kawasan lagi. Ya kalau pengalaman yang pernah kami alami itu kan kita berada di dalam kawasan waktu itu kan masih sebagai perambah. Tentunya kan ada penertiban dari pihak petugas dari Balai Besar Taman Nasional. Bukan hanya dengan petugas saja Mas, dengan satwa liar juga itu pernah terjadi konflik ya dengan harimau, beruang, dengan gajah. Titik baliknya yaitu disebabkan karena dari hutan yang dirambah akhirnya kan hutan gundul. Kita membuat suatu kelompok yang namanya kelompok KPHP itu. Akhirnya kita memutuskan untuk melakukan restorasi, penanaman, pengembalian fungsi hutan yang rusak itu kita tanamin kembali agar kembali menjadi hutan. Tanpa ketegangan,
tanpa konflik dan tanpa risiko bersinggungan dengan satwa liar, masyarakat Desa Pesanguan telah menemukan titik baliknya. Tim Liputan CNN Indonesia.